Bapak Ibu sering merasa telapak tangan dan kaki tetap terasa dingin membeku, padahal cuaca sedang panas atau Bapak Ibu tidak sedang menyalakan AC. Jangan dianggap remeh dan hanya ditutup dengan kaos kaki saja, karena rasa dingin yang terus-menerus itu adalah teriakan minta tolong dari jantung Anda yang sudah mulai lemah memompa darah. Siapa? Simak video ini sampai selesai, karena saya akan bongkar mengapa suhu di ujung kaki Anda adalah cerminan kesehatan mesin utama di dada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga aliran darah Bapak Ibu selalu lancar dan membawa kehangatan bagi seluruh tubuh. Selamat datang kembali di channel Sehat di Masa Tua. Bersama saya, Dr. Hadi. Banyak pasien lansia datang ke saya mengeluh kakinya dingin seperti es. Mereka pikir itu hanya karena faktor usia atau kurang gerak saja. Namun, setelah saya periksa lebih dalam menggunakan stetoskop, ternyata bunyi jantung mereka sudah mulai melemah dan tidak lagi bertenaga. Sebagai dokter, saya harus mengingatkan bahwa tangan dan kaki adalah ujung tombak aliran darah kita. Jika ujungnya saja sudah dingin, itu artinya pusat pompanya, yaitu jantung Anda, sedang dalam masalah besar yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin Bapak Ibu coba pegang telapak kaki atau tangan sekarang juga. Apakah terasa hangat atau terasa dingin seperti menyentuh air es? Dan apakah sering disertai dengan rasa kesemutan? Silahkan tulis kondisi Bapak Ibu di kolom komentar. Dengan menuliskan gejala yang Anda rasakan, kita bisa saling memantau dan saya akan berusaha memberikan arahan yang paling tepat untuk kesehatan jantung Anda. Banyak dari Bapak Ibu yang mengira bahwa solusi untuk kaki dingin hanyalah dengan memakai kaos kaki yang tebal, menggunakan balsem hangat atau merendamnya dengan air panas. Namun, Bapak Ibu harus tahu bahwa rasa dingin itu bukan berasal dari udara di luar tubuh, melainkan karena darah hangat yang seharusnya mengalir dari jantung tidak mampu mencapai ujung kaki dan tangan Anda. Memakai kaos kaki tebal saat sirkulasi darah sedang buruk, ibarat Bapak Ibu membungkus pipa air yang kosong dengan kain. Pipanya mungkin tertutup, tapi airnya tetap tidak mengalir. Masalahnya bukan pada suhu luar, tapi pada mesin pompa di dada Anda yang sudah kelelahan dan tidak lagi punya kekuatan untuk mendorong darah hingga ke bagian terbawah tubuh Anda. Jika Bapak Ibu terus mengabaikan tanda ini dan hanya menutupinya dengan selimut, Anda sebenarnya sedang membiarkan jaringan tubuh di ujung kaki Anda perlahan-lahan mati karena kekurangan nutrisi dan oksigen, yang pada akhirnya bisa memicu pembengkakan jantung yang sangat berbahaya. Saya teringat seorang pasien, Bapak Sugeng, yang berusia 65 tahun. Beliau datang menemui saya bukan karena sakit jantung, tapi karena merasa terganggu setiap malam harus memakai 3 lapis kaos kaki, namun kakinya tetap terasa sedingin es. Bapak Sugeng berkata, "Dok, mungkin ini hanya karena saya sudah tua, jadi darah saya sudah mulai dingin." Beliau menganggapnya remeh. Namun saat saya tanya lebih lanjut, beliau baru mengakui bahwa belakangan ini ia juga sering merasa cepat lelah dan napasnya sedikit terengah-engah meski hanya berjalan ke kamar mandi. Saat saya lakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi, terlihat jelas bahwa otot jantung bagian bawah beliau sudah mulai melemah dan membengkak. Jantungnya tidak mampu lagi memeras darah dengan kuat untuk dikirim ke ujung kaki beliau. Kaki dingin Bapak Sugeng ternyata adalah surat peringatan pertama dari tubuhnya sebelum terjadi gagal jantung total. Beruntung beliau segera memeriksakan diri, karena jika terlambat sedikit saja, jantungnya mungkin sudah berhenti bekerja saat beliau sedang tertidur lelap. Mari kita ibaratkan jantung Bapak Ibu sebagai sebuah mesin pompa air di sumur, dan telapak kaki Anda adalah keran air yang berada di lantai paling atas sebuah gedung. Ketika mesin pompa itu masih baru dan kuat, air akan memancar dengan deras sampai ke keran yang paling tinggi dan paling jauh sekalipun. Namun, seiring berjalannya waktu, jika mesin pompa itu mulai berkarat, lemah, atau tenaganya berkurang, apa yang terjadi? Air mungkin masih bisa mengalir di lantai bawah, tetapi air tersebut tidak akan pernah sampai ke keran di lantai atas. Keran itu akan kering dan terasa dingin karena tidak ada air hangat yang mengalir di dalamnya. Begitu jugalah dengan tubuh kita. Darah adalah pembawa panas tubuh. Jika jantung Anda sudah lemah memompa, darah hangat itu hanya berputar-putar di sekitar dada dan perut saja. Ia tidak punya cukup tenaga untuk mendaki kembali dari ujung kaki menuju jantung. Itulah sebabnya kaki Anda terasa sedingin es karena darah hangatnya tertahan di tengah jalan dan tidak sampai ke ujung tubuh. Banyak dari Bapak Ibu yang akhirnya pasrah dan berkata,
Ya dok, namanya juga sudah tua. Wajar kalau badan sudah mulai dingin dan tidak bertenaga lagi. Saya harus tegaskan di sini. Menjadi tua bukan berarti Bapak Ibu harus menderita dengan kaki yang membeku setiap malam. Menganggap darah dingin sebagai hal normal di usia senja adalah keyakinan yang salah dan sangat membahayakan nyawa Anda. Tubuh kita dirancang untuk tetap hangat selama aliran darahnya lancar. Jika Bapak Ibu merasa kedinginan di saat orang lain merasa gerah, itu bukan karena faktor usia, tapi karena ada sumbatan atau kelemahan fungsi jantung yang sedang terjadi. Jangan biarkan rasa pasrah Bapak Ibu menjadi celah bagi penyakit gagal jantung untuk berkembang. Membiarkan kaki dingin tanpa mencari tahu penyebabnya sama saja dengan membiarkan mesin rumah Anda mati perlahan hanya karena Anda merasa rumah itu sudah tua. Padahal, dengan penanganan yang benar, mesin jantung Anda masih bisa bekerja dengan sangat baik. Kabar baiknya, sebelum jantung benar-benar menyerah, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu mesin pompa di dada Anda bekerja lebih ringan. Pertama, cobalah rutin melakukan jalan santai di pagi hari minimal 15 menit. Saat Bapak Ibu melangkah, otot betis Anda akan bekerja sebagai jantung kedua yang membantu memeras darah dari kaki kembali ke atas menuju jantung. Ini akan sangat mengurangi beban kerja jantung Anda. Kedua, konsumsilah bumbu dapur alami seperti jahe merah atau bawang putih. Jahe memiliki efek termogenik yang menghangatkan tubuh secara alami dari dalam dan membantu melebarkan pembuluh darah yang menyempit sehingga darah hangat lebih mudah mencapai telapak kaki Bapak Ibu. Ketiga, saat Bapak Ibu bersantai atau menonton TV, cobalah posisikan kaki sedikit lebih tinggi dari dada dengan diganjal bantal. Ini membantu darah mengalir kembali ke jantung menggunakan bantuan gravitasi. Namun, yang paling utama, mulailah kurangi asupan garam dan lemak jenuh karena dua hal ini adalah musuh utama yang membuat jantung Bapak Ibu bekerja ekstra keras setiap detiknya. Setelah rutin melakukan jalan pagi dan menjaga asupan garam, Bapak Sugeng mulai merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Beliau tidak lagi merasa napasnya putus-putus saat berjalan ke teras depan rumah. Namun, yang paling mengejutkan bagi beliau adalah saat malam tiba. Bapak Sugeng bercerita dengan penuh syukur bahwa kini ia hanya perlu memakai satu lapis kaos kaki, bahkan seringkali tidak memakai sama sekali karena telapak kakinya sudah terasa hangat secara alami. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika beban jantung dikurangi dan otot betis dilatih untuk membantu memompa darah, aliran nutrisi akan kembali sampai ke ujung jari kaki. Bapak Sugeng tidak hanya sembuh dari rasa dinginnya, tapi beliau juga terhindar dari risiko gagal jantung yang jauh lebih fatal. Keberhasilan Bapak Sugeng adalah bukti bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan kita mau berikan bantuan yang tepat bagi jantung kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jantung adalah satu-satunya organ yang tidak pernah beristirahat sedetik pun sejak Bapak Ibu berada di dalam kandungan hingga hari ini. Kaki yang dingin bukanlah sekedar gangguan kecil saat tidur, melainkan sebuah sinjal bahwa sahabat setia di dalam dada Anda, yaitu jantung, sedang mulai kelelahan dan membutuhkan perhatian lebih dari Anda. Jangan biarkan kesibukan atau rasa pasrah karena usia membuat Bapak Ibu abai pada teriakan minta tolong dari tubuh sendiri. Masa tua yang indah adalah masa di mana kita masih bisa melangkah dengan hangat, bugar, dan tanpa sesak napas yang menyiksa. Saya sangat berharap setelah menonton video ini, Bapak Ibu mulai lebih menyayangi jantung Anda. Berikan ia asupan yang sehat, berikan ia sedikit gerak jalan pagi agar ia bisa terus memompa kebahagiaan dan kehangatan ke seluruh tubuh Bapak Ibu hingga tahun-tahun mendatang. Mari kita mulai hidup lebih hangat dengan jantung yang lebih kuat. Jika Bapak Ibu berkomitmen untuk mulai berjalan kaki besok pagi demi kesehatan jantung, silakan tulis di kolom komentar, "Saya siap jalan pagi." Informasi ini sangat krusial bagi mereka yang sering mengeluh kaki dingin tapi tidak tahu bahayanya. Saya minta tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp pensiunan, grup alumni, atau kirimkan langsung ke saudara Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita sakit jantung atau hipertensi. Satu informasi dari Bapak Ibu bisa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan edukasi kesehatan penting lainnya di channel Sehat di Masa Tua. Jangan lupa berikan like jika video ini memberikan pemahaman baru bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah senantiasa menjaga detak jantung kita tetap kuat dan aliran darah kita tetap lancar di masa tua ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.